Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Sperma Ngobrol bersama saya Retna Syahayu. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari pembina OSIS dan ketua OSIS. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Bu Aris Tuningse sebagai pengajar guru SMP 5 Gresik ini, yaitu bidang studi matematika. Selain mengajar bidang studi matematika, saya juga sebagai pembina OSIS yang mana dalam periode 2020-2021 sampai dengan 2021-2022. Lalu perkenalkan, saya Putri Syaila Ramadhani sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 5 Gresik masa bakti 2020-2021. Terima kasih kepada pembina OSIS dan ketua OSIS. Mungkin kita bisa mulai bincang-bincang mengenai pengalaman OSIS kali ini. Oh iya, Kak Sela, kegiatan OSIS selama setahun ini apa aja sih? Untuk kegiatan selama 1 tahun ini, yang tentunya di tengah kondisi sekarang, pandemi, itu ada banyak dan semuanya mungkin bisa dikatakan lancar ya Bu? Iya, syukur alhamdulillah bisa lancar selama ini. Di balik kegiatan OSIS pasti ada sekbid-sekbid lainnya, mungkin bisa disebutkan beberapa, Kak Sela? Untuk sekbid yang ada itu ada 10. Mungkin ada beberapa. Yang pertama itu ada sekbid keagamaan. Iya, betul. Itu sekbid pertama. Itu biasanya menghandle kegiatan keagamaan di musola sekolah ini. Juga terjadwal ya Kak ya? Iya, sudah Nah, terjadwal. yang mana di lapangan kita mengadakan istighosah, kemudian doa bersama. Itu isi dari salah satu contoh keagamaan ya Kak ya? Sekbid yang pertama itu tadi. Lancarkah dalam menjalankan kegiatannya? Syukur alhamdulillah. Sementara ini kita sudah mengadakan doa bersama walaupun diwakili oleh Bapak Ibu guru. Karena dalam keberadaan pandemi dan Bapak Ibu guru pun itu juga sudah divaksin lah, katakan seperti itu. Berarti kalau lancar nggak ada kendala sama sekali dong? Tidak, kendalanya sudah hilang lah, katakan seperti itu untuk sekarang ini. Untuk ke depan yaitu mulai dengan tatap muka ya Kak ya. Iya, sudah mulai. Yang mana dimulai sudah 1 minggu. Ya, Tanggal sudah berapa itu berjalan Kak? 1 minggu. Mungkin kalau Pemasukan kemarin tanggal 31 Agustus itu yang dimulai dengan tatap muka, sehingga kita sudah mulai untuk kegiatan keagamaan yang mana dari siswa yang nantinya akan berdoa, yang memimpin doa pembelajaran dan akhir pembelajaran. Komunikasi dengan teman-teman pengurus OSIS, pembina OSIS itu gimana? Apakah lewat media WhatsApp, media Google Meet, atau ketemu di sekolah? Karena sementara ini adalah kakak pembina kakak OSIS ini yang memberikan, yaitu apa Kak yang diberikan Itu untuk sementara ini agar biasanya, dia berjalan? Mungkin untuk beberapa waktu sebelumnya itu kita melakukannya secara virtual ataupun melalui Google Meet ataupun Zoom, melalui grup OSIS yang sudah ada, kita bisa berbincang-bincang bersama. Namun untuk yang sekarang itu kita mengadakan perkumpulan. Perkumpulan yang mana dia juga harus berjarak ya Kak ya, mentaati peraturan protokol kesehatan yang mana disebutkan dengan 5M ya. Susah senengnya selama di OSIS apa aja sih Kak Sela? Untuk susah senengnya sih pasti ada banyak ya Bu ya. Iya. Dan banyak senengnya. Ada banyak senangnya. Kenapa? Karena dengan anak-anak. Kalau saya seperti itu gitu. Ya bisa kumpul-kumpul ya. Iya, malah saya tua jadi lebih muda. Karena sering berkumpul dengan anak-anak, ada adik dan lain sebagainya. Yang mana saya tidak, pikiran ini sudah tua, agak lemot dan lain sebagainya, bertambah memacu, ingin bermaju. Iya, pastinya dengan mematuhi protokol kesehatan ya Bu. Iya, itu selalu ditingkatkan untuk protokol kesehatan. Bu Aris, apakah ada perbedaan spesifik dari OSIS periode tahun 2019 dengan 2020? 19 ada. Jadi karena waktu saat tahun 2019 itu masa pandeminya itu
itu setengah tahun atau setengah semester. Katakan seperti itu. Jadi untuk kegiatan yang mana tahun awal yaitu ganjil itu sudah terlaksana seperti biasa. Kemudian terkena pandemi seperti ini yaitu semester genap. Lah, hampir tidak punah walaupun seperti itu. Tapi dia tetap melaksanakan yaitu melalui apakah? Virtual. Kemudian terlaksana sekarang ini yaitu periode 20 total, yaitu pandemi 1 tahun total, tetapi kegiatan OSIS ini tetap berjalan. Tetap berjalan kegiatannya, baik dari Sekbid 1 maupun dari Sekbid 10 itu. Nah, seperti itu. Oh iya, Bu Aris, harapan sekolah ke depan dengan adanya OSIS angkatan baru itu gimana sih? Kalau saya dengan adanya saya juga membinanya, maka kita harus meningkatkan yaitu meningkatkan ke depan untuk yang akan datang yaitu periode 20 itu 21 ya, itu harus kita tingkatkan lebih tinggi lagi atau lebih kita menantang lagi dari tahun 2020. Jadi jangan sampai grafik itu menurun, harus kita tingkatkan. Ya, untuk peningkatan itu karena kakak-kakak ini yang sudah berpengalaman, maka saya sebagai pembina wakilnya mewakili ya, saya minta bantuan untuk mendampingi adik-adik yang akan datang. Oke. Seperti itu. Iya. Lalu apakah ada saran dari pembina OSIS ataupun dari guru lainnya mengenai kegiatan OSIS? Kalau untuk saran dari pembina OSIS itu adalah ya kita harus melaksanakan apa yang mana dari saran dari guru-guru yang lainnya. Seandainya, Bu, ini ada seperti ini, berarti harus begini. Saya sebagai wakil pembina OSIS harus lapang dada dan diterima dan dijalankan. Maka dari itu pembina OSIS tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk periodenya Kak Sela ini kan udah mau selesai ya, udah 1 tahun juga. Pastinya ada rencana perekrutan anggota OSIS baru. Mungkin bisa dijelaskan sedikit teknisnya gimana? Mungkin kepada Bu Aris yang lebih berhak untuk menjawab. Untuk perekrutan yang akan datang sebetulnya hampir sama dengan periode 2019. Dan periode 20 itu perikutannya sama, hanya pelaksanaannya yaitu seperti LDKS itu berbeda. Kalau yang kemarin 2020 itu tidak LDKS lagi, tetapi kita menggunakan webinar atau pelatihan yang mana selama 2 hari. 2 hari ya, yang dilaksanakan di aula SMP 5. Nah, jadi pelaksanaannya hampir sama. Isi dari webinar itu sama dengan pengertian dari jadwal LDKS. Itu sama. Nah, untuk sekarang, untuk periode yang akan datang, lah semoga saja sudah hilanglah katakan seperti itu, maka kita akan melaksanakan sama dengan tahun 2019 yang mana akan dicampur dengan tahun 2020 sehingga menjadi es campur nantinya ya. Nah, isi dari perikutannya karena ini sudah masuk PTM, yang mana PTM itu akan terbagi 2. 1 minggu nomor absen 1 sampai dengan 16 ya. Oh ya, 16. Kemudian minggu laginya adalah nomor absen 16 dan 17 sampai dengan 32. Itu pun juga terjadwal. Yang mana akan yang membuat jadwal itu adalah dari pembina-pembina yang mana berkonfirmasi dengan kurikulumnya. Setelah itu kita berikan atau yang melaksanakan pengurus OSIS dan juga didampingi oleh pembina-pembinanya yang mana sudah terikut atau sudah terlaksana, yaitu perseleksian nomor absen 1 sampai 16 yang dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 kemarin. Kemudian untuk yang kedua yaitu tanggal 10 11 yang dilaksanakan tanggal absen 17 sampai dengan 32.
Kemudian untuk jadwal selanjutnya tetap bergantian. Karena dalam 1 minggu itu yang masuk itu nomor 16 1 sampai 16. Jadi nomor 1 sampai 16 itu kita selesaikan. Jadi salah satu contohnya tanggal 3 sampai 4 itu nomor 1 sampai 16 pelaksanaan seleksi. Setelah seleksi yaitu tes tulis tanggal 16. Nomor absen berapa? Nomor absen 1 sampai dengan 16. Kemudian tanggal 17 berurutan ya, 16, 17 itu adalah jadwal wawancara. Kemudian tanggal 18 adalah jadwal PBB. Lah, nanti siapakah yang menguji dari sini? Itu adalah dari kakak-kakak dari periode 20 yang mana akan dibantu oleh pembina OSIS. Dan mungkin insya Allah kita juga mengambil misalkan PBB kalau ada yang kurang kita bisa mengambil guru lagi gitu. Bantuannya lah katakan seperti itu. Kemudian untuk jadwal berikutnya seperti yang nomor absen 17 sampai dengan 32 itu juga berbeda kan? Ya berbeda. Sehingga di sini tanggal berapa tadi Kak yang tanggal 17 untuk seleksinya? Itu yang absen 10 itu tanggal 17. 17. Iya, itu wawancara ya Kak ya. Iya. Tapi untuk yang seleksi pada nomor absen 17 sampai 32 tadi tanggal 10 dan 11. Itu untuk seleksi. Untuk seleksinya. Kemudian menyusul dari ketiga acara itu, ini nanti bisa ditambah Kak. Seandainya dulu itu 3, sekarang seumpamanya ditambah 1 lagi jadi 4 untuk perikutan. Gimana? Boleh? Sebenarnya boleh saja. Boleh saja ya. Berarti insya Allah kita tambah bercerita atau berpidato gitu gimana ya? Enaknya ya. Mungkin bisa saja. Bisa ya. Bisa melatih dari public speaking dari anak-anak itu. Iya, Biar terlatih. betul. Biar agar terlatih keberaniannya. Iya. Kenapa? Karena selama ini banyak yang abu takut gitu ya. Ya, jadi bisa ditambah ya Kak ya. Nah, itu jadwal-jadwal yang sudah diberikan yang mana tanggal 23 tes tulis untuk nomor absen 17 sampai dengan 32. Iya. Tanggal 24 wawancara. Kemudian tanggal 25 itu adalah PBB. Bisa ditambah lagi nanti adalah pidato atau bercerita ya Kak ya. Itu kemudian tanggal 29-nya yaitu pengumuman siapa di antara yang akan menjadi pengurus OSIS periode 2021. Tetapi ini nanti Kak untuk perikutannya seperti tes tulis karena dengan adanya banyak peserta itu nanti gimana ya enaknya? Mungkin kita bisa bagi menjadi beberapa sesi. Oh beberapa sesi. Untuk jadi beberapa sesi itu nanti apakah ruangannya pun juga akan terbagi? Iya pastinya. Gitu karena ya. kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan itu. Iya. Jadi dari jumlah itu nanti kemudian kita bagi berapa lokal yang dibutuhkan gitu ya Kak ya. Iya. Betul. Sebelum kita akhiri perbincangan pada kali ini, mungkin dari Bu Aris pesan dan kesannya apa aja sih? Saya berpesan dan berkesan pada anak didik SMP 5 ini terutamanya setelah ini kita harus meningkatkan ke depan itu harus lebih baik lagi baik siswanya maupun pengurus OSISnya. Kenapa? Karena pada siswanya itu semakin tahun semakin harus meningkat, terutama pada tata tertibnya itu harus kita tingkatkan. Ya, harus kita tingkatkan. Yang mana karena ada tata tertib itu sudah tertulis atau terkutip pada aturan atau tata tertib di sekolahan kita SMP 5 ini. Untuk Kak Sela pesan dan kesannya apa aja? Mungkin dari saya bagi para calon pengurus OSIS yang selanjutnya itu mungkin untuk kalian semua bisa ditingkatkan lagi kerjasamanya nanti antar pengurus dan juga tetap semangat. Mungkin kan sudah beberapa jangka waktu kedepannya sudah dimulai untuk tesnya itu. Tetap semangat dan juga jangan lupa belajar di rumah. Semangat. OSIS SMP 5 semangat. Semangat. Iya, mungkin hanya itu yang bisa kita bincangkan pada episode kali ini.
Sampai jumpa di episode Sperma Ngobrol lainnya ya. Pastinya dengan narator dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.